Halo semuanya, perkenalkan saya Berdisu Nugrahan. Jadi hari ini saya akan bahas topik yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, yaitu peran hukum dalam penanganan penyakit hewan serta kaitannya dengan ketahanan pangan. Kasus seperti rabies di Bali serta wabah PMK pada tahun 2022 menunjukkan betapa pentingnya sistem hukum dan peran dokter hewan dalam melindungi masyarakat. Indonesia sendiri adalah negara hukum yang berdasar pada Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang berarti seluruh kegiatan pemerintah termasuk pengelolaan kesehatan hewan harus berdasar peraturan perundang-undangan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi berbagai permasalahan kesehatan hewan, seperti rabies yang muncul berulang di Bali, serta wabah penyakit mulut dan kuku atau yang disebut PMK pada tahun 2022. Yang itu mempengaruhi ribuan ternak. Selain itu, pengawasan daging impor juga harus dilakukan secara ketat agar produk yang masuk ke Indonesia bebas dari penyakit serta memenuhi standar halal. Semua masalah ini memperlihatkan bahwa kesehatan hewan sangat erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat serta ketahanan pangan nasional. Permasalahan utama yang jadi adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi hewan. Lemahnya pengawasan itu terjadi di beberapa daerah, serta belum optimalnya penegakan hukum di tingkat-tingkatan yang lokal. Padahal hukum mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu menjamin kepastian dan keadilan, mengatur pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, melindungi hak asasi warga negara, serta sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tanpa kepatuhan hukum, penyakit hewan dapat menyebar dengan cepat dan mengancam perekonomian serta kesehatan masyarakat. Hukum memiliki peran yang sangat vital dalam pencegahan dan pengendalian penyakit hewan. Regulasi menentukan standar pengawasan vaksinasi, lalu lintas hewan, hingga tindakan darurat terhadap wabah. Selain itu, hukum juga melindungi kesehatan masyarakat veteriner atau Kesmafet, menjaga kesejahteraan hewan, mengatur profesi dokter hewan, serta menyediakan instrumen penegakan hukum dan pemberian sanksi bagi pelanggar. Dalam kasus rabies di Bali, pemerintah menerapkan Undang-Undang Kesehatan Hewan dan peraturan daerah untuk mengatur vaksinasi, penanganan gigitan, serta pengendalian populasi hewan penular rabies. Sementara itu, pada wabah PMK pada tahun 2022, status wabah nasional ditetapkan sehingga pemerintah dapat melakukan langkah cepat seperti vaksinasi massal, pembatasan lalu lintas ternak, dan pengawasan ketat di daerah perbatasan. Contoh lainnya adalah pengawasan daging impor yang dilakukan untuk menjamin daging yang masuk ke dalam Indonesia bebas dari penyakit sekaligus memenuhi standar kehalalan. Yang mana ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat melalui pengaturan yang jelas dan juga tegas. Dokter hewan tuh tidak hanya bertugas menangani hewan secara klinis, tetapi juga harus memahami hierarki hukum mulai dari UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga peraturan daerah atau SOP. Kepatuhan administratif sangat penting dalam setiap tindakan medis maupun operasional. Selain itu, dokter hewan juga memiliki tanggung jawab etika untuk melaksanakan tugas secara profesional dan berperan aktif dalam advokasi kebijakan regulasi di bidang kesehatan hewan semakin baik ke depannya. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwasanya hukum merupakan instrumen yang sangat penting dalam bidang veteriner. Hukum itu mempunyai fungsi melindungi masyarakat dari penyakit hewan, menjamin kesejahteraan hewan, memperkuat profesi dokter hewan, serta mendukung ketahanan pangan yang bertingkat nasional. Tanpa sistem hukum yang kuat, masalah kesehatan hewan dapat menjadi ancaman serius bagi kehidupan masyarakat. Dan saya menyarankan agar pemerintah terus memperkuat pengawasan lalu lintas hewan dan memperluas program vaksinasi. Masyarakat juga perlu lebih peduli terhadap kesehatan hewan, maupun itu hewan peliharaan dan hewan ternaknya. Selain itu, dokter hewan juga harus terus meningkatkan kompetensi dan aktif memberikan edukasi serta advokasi dalam proses perumusan kebijakan. Dengan kerjasama semua pihak,
pastinya kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan tangguh dalam ketahanan pangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.